Perkenalkan, kami Grup 7 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pengaruh Kualitas Tidur terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa FON. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maria Arneta dan ketujuh rekan saya ada Desi Malasanti, Florencia Devi, Juan Renaldi, Isal Natali, Marsha Aureli, Olivia Esther, dan juga Vanka Sonia. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi dengan memasuki bagian bab pertama. Bab pertama kita masuk ke latar belakang. Latar belakang. Tidur adalah kondisi di mana tubuh dalam keadaan minimal bekerja untuk mengistirahatkan kesadarannya. Dikutip dari Robotham 2011. Sedangkan menurut Salsabila 2014, konsentrasi sendiri adalah salah satu hal yang mempengaruhi proses belajar mengajar, di mana konsentrasi adalah memfokuskan pikiran terhadap suatu objek dengan menyampingkan hal-hal lain di luar objek tersebut. Sedangkan belajar menurut Susanto Ahmad 2016 merupakan aktivitas mental dalam interaksi yang aktif antar individu dengan lingkungan dan tentunya menghasilkan perubahan dan pengetahuan, pemahaman berbekas, keterampilan dan nilai yang bersifat konstan. Nah, untuk mahasiswa FON sendiri dari ETP 17 dan ETP 18 memiliki pola tidur yang tidak teratur dan tidak memperhatikan pola dan kualitas tidur saat ini. Banyak mahasiswa yang tidur larut malam untuk sekedar mengerjakan tugas, bermain game atau bermain gadget, menonton drama Korea atau film yang mengakibatkan kualitas tidurnya tidak terpenuhi, sehingga berpengaruh juga terhadap kesehatan dari mahasiswa. Dan hal ini sangat berdampak pada mahasiswa di pagi hari, karena kebanyakan dari mereka bangun terlambat dan pada saat proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, banyak sekali yang mahasiswa yang kedapatan tidur di kelas, mengantuk di kelas, sehingga konsentrasinya tidak berfokus pada pembelajaran, dan mahasiswa tidak mendapat materi yang diberikan oleh dosen. Kita masuk ke rumusan masalah. Kami mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas tidur mempengaruhi konsentrasi belajar anak FON di kelas. Dan yang kedua, mengapa kualitas tidur sangat dibutuhkan oleh mahasiswa FON dalam proses belajar di kelas. Yang selanjutnya kita masuk ke tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari makalah sendiri adalah kami mahasiswa ingin meneliti bagaimana kualitas tidur yang mempengaruhi konsentrasi belajar anak FON di kelas. Dan juga kami ingin menjelaskan pentingnya kualitas tidur bagi mahasiswa FON yang dapat mempengaruhi kualitas belajar mereka di kelas. Untuk manfaat penulisan sendiri ada dua, yakni bagi penulis dan bagi pembaca. Yang bagi penulis, yang pertama untuk melatih kami mengembangkan keterampilan kami dalam menulis makalah. Yang kedua, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan kami. Yang ketiga, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Dan untuk pembaca sendiri, yang pertama menambah pengetahuan pembaca, dan yang kedua sebagai bahan referensi dari pembaca. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang landasan teori. Kajian teoritis yang pertama yaitu pengertian kualitas. Menurut Walujo, Kusdijati, dan Utomo tahun 2020 mengungkapkan kualitas menggambarkan suatu kesempurnaan atau suatu kedudukan yang lebih tinggi dari segmen lainnya. Kemudian, kualitas merupakan tingkat dari serangkaian karakteristik yang melekat atau inheren yang dapat memenuhi persyaratan. Menurut Wirata tahun 2018. Kemudian, kualitas memiliki arti sebagai fungsi dari variabel yang spesifik dan dapat terukur menurut Evans dan Lindsay tahun 2007. Dan pengertian yang kedua yaitu tidur. Saputro dan Sutiasi tahun 2015 mengungkapkan tidur adalah kebutuhan fisik yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi tubuh normal. Pada proses tidur terjadi proses penurunan metabolik, perbaikan fungsi kognitif dan emosi. Kemudian tidur adalah suatu kebutuhan dasar manusia. Artinya manusia akan membutuhkan tidur setiap harinya. Tidur merupakan keadaan tidak sadar yang relatif beresponsif kepada rangsangan internal. Martini, DKK tahun 2018. Menurut Potter dan Perry tahun 2005, tidur adalah suatu proses fisiologis dengan siklus yang bergantian dengan periode yang cukup lama dan dari keterjagaan.
Adalah pengertian konsentrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsentrasi artinya pemusatan perhatian atau pikiran pada satu hal, pemusatan tenaga atau kekuatan. Konsentrasi adalah memfokuskan perhatian pada suatu objek atau suatu pembahasan dalam rentang waktu yang panjang, menurut Pratisti dan Yuwono tahun 2018. Kemudian konsentrasi merupakan kemampuan memusatkan perhatian untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas tanpa merasa ada gangguan yang oleh stimulus dari luar maupun dari dalam individu tersebut, menurut Pratisti dan Yuwono tahun 2018. Pengertian yang keempat adalah pengertian tentang belajar. Menurut Jamara dan Zain tahun 2010, belajar merupakan proses perubahan perilaku karena pengalaman dan latihan yang bertujuan untuk merubah perilaku yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, serta aspek organisme atau pribadi. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudijono pada tahun 2006, belajar adalah sebuah proses internal yang kompleks yang meliputi unsur efektif yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Kemudian yang terakhir adalah belajar merupakan proses untuk mencapai tujuan dan merupakan cara memodifikasi kelakuan melalui pengalaman menurut Hamalik tahun 2010. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian mahasiswa. Pengertian mahasiswa menurut Taufik 2010 dalam Kamus Praktik Bahasa Indonesia mengatakan bahwa mahasiswa adalah orang-orang yang sedang menjalankan belajar di perguruan tinggi. Yang kedua, menurut Hartaji 2012 mengatakan bahwa mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses mencari ilmu atau belajar dan terdaftar juga menjalankan pendidikan pada salah satu perguruan tinggi seperti akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Kemudian yang terakhir menurut Yusuf 2012, dia berpendapat bahwa mahasiswa adalah orang-orang yang dikategorikan pada tahap perkembangan usia 18 sampai 25 tahun yang bisa dikategorikan dalam masa remaja akhir sampai dengan masa dewasa awal dilihat dari segi perkembangannya. Kemudian tugas perkembangan pada usia mahasiswa adalah pemantapan hidup. Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang pengertian kualitas tidur. Jadi pengertian kualitas tidur menurut Ummah 2017 mengatakan bahwa kualitas tidur merupakan keadaan di mana waktu seseorang bangun dari tidur dia dapat merasakan suatu kebugaran, kesegaran, dan kepuasan terhadap lamanya jam tidur tanpa meminum obat apapun. Kemudian kualitas tidur menurut Saputra 2015 dia mengatakan bahwa kualitas tidur merupakan kemampuan orang untuk mempertahankan tidur atau NREM dan REM yang pantas untuk menentukan kepuasan seseorang terhadap tidur sehingga seseorang tidak terlihat lelah, mudah terserang dan gelisah, lesu dan apatis, hitam di sekitar mata, kelopak mata bengkak, sakit kepala, sering menguap dan mengantuk saat setelah bangun tidur. Kemudian yang terakhir menurut Diana AW 2015 mengatakan bahwa kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap lama waktu tidur sehingga tidak ada rasa lelah, sakit kepala, dan kantuk yang berlebihan. Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang pengertian konsentrasi belajar. Menurut Damyati dan Mujiono 2009 mengatakan bahwa konsentrasi belajar adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada pelajaran dan terkhususnya pada isi dan bahan belajar maupun proses dalam belajar. Sedangkan menurut Afiana dan Hidayah 2015, konsentrasi belajar merupakan pemusatan perhatian atau proses perubahan tingkah laku yang telah dinyatakan dalam bentuk penggunaan, penguasaan, dan penilaian terhadap pengetahuan serta kecakapan dasar dalam berbagai bidang studi. Yang terakhir menurut Aunung Raham 2014 mengungkapkan bahwa konsentrasi belajar adalah salah satu aspek psikologis yang tidak mudah diketahui oleh orang lain kecuali dirinya sendiri saat sedang menjalankan aktivitas belajar itu sendiri. Oke, baik, kelompok kami mengangkat hipotesa penelitian. Yang pertama,
kualitas tidur sangat mempengaruhi konsentrasi belajar pada mahasiswa, sehingga pola tidur yang cukup dan baik perlu dipromosikan. Yang kedua, kami mengangkat hipotesa tidur dapat memberi pengaruh yang efektif terhadap kondisi fisik dan psikologis tubuh manusia sebagai audiens pada pembelajaran di kelas berlangsung. Dalam penelitian kami akan membuktikan hipotesa kami tersebut. Baik, kita lanjutkan ke babnya yang ketiga, yaitu metodologi. Metodologi ada 6 bagian, yaitu pertama desain penelitian. Kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencari hubungan kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama itu populasi penelitian. Kelompok kami mengambil mahasiswa-mahasiswi FON angkatan tahun 2017 dan 2018 Universitas Pelita Harapan yang berjumlah 58 orang. Yang kedua itu sampel penelitian. Menggunakan sampel penelitian dalam batas populasi penelitian, yaitu mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Harapan, khususnya Fakultas Keperawatan. Sampel penelitian yang dipakai adalah mahasiswa-mahasiswi FON Universitas Pelita Harapan yang berjumlah 58 orang. Selanjutnya itu yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan Rabu 1 April 2020. Selanjutnya tempat pelaksanaan. Peneliti kami dilaksanakan pada Universitas Pelita Harapan. Yang keempat itu prosedur pengumpulan data. Pengumpulan dilakukan oleh peneliti Universitas Pelita Harapan. Pengumpulan data dilakukan selama 5 hari dari 27 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020. Pengambilan data dilakukan oleh peneliti dengan membagikan kuesioner online. Selanjutnya yang kelima itu analisa data. Analisa data untuk penelitian kuantitatif dapat dilakukan jika proses pengumpulan data sudah selesai dan terkumpul. Analisa data adalah kegiatan mengelompokkan data sesuai dengan variabel, menyajikan data yang ada, melakukan perhitungan yang menjawab dari rumusan masalah, perhitungan yang dilakukan untuk menguji hipotesis, dan apabila hipotesis pada suatu penelitian tidak dirumuskan, maka perhitungan terakhir tidak dilakukan. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam itu keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini hanya mengidentifikasi apakah ada pengaruh dari kualitas tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa, sehingga peneliti tidak memberikan intervensi kepada mahasiswa. Kuesioner dalam pengisian menggunakan persepsi dan perasaan dari responden, sehingga hasil yang kita peroleh bisa saja berbeda satu dengan lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Olivia Esther. Di saat ini saya akan menjelaskan bab 4 dari makalah kami, yaitu hasil penelitian. Saya akan menjelaskan deskripsi data umum, deskripsi data khusus, dan juga hasil penelitiannya. Yang pertama, deskripsi data khusus. Tempat yang kami pilih untuk melakukan penelitian ini yaitu di Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan yang terletak di Lipo Karawaci, Tangerang, Banten. Nah, Fakultas Keperawatan UPH ini sendiri bertujuan untuk menghasilkan perawat profesional yang kompeten, berbelas kasih, dan juga berpusat kepada Kristus. Ya, kita masuk ke deskripsi data khususnya. Penelitian kami ini ada sebanyak 58 responden yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 Fakultas Keperawatan UPH. Nah, bisa dilihat di diagram yang telah ada bahwa berdasarkan diagram tersebut didapatkan hasil bahwa ada sekitar 58 responden yang telah mengisi angket kuesioner dari kelompok kami. Nah, dari grup besar 1 dan 3 itu masing-masing ada sebanyak 9 responden. Di grup besar 2, 4, 6, 7 itu ada sekitar 8 responden masing-masing. Di grup besar 5 itu ada 5 responden, dan di grup besar 10 ada 3 responden. Nah, saya akan jelaskan hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian kami menemukan adanya gangguan konsentrasi belajar di kelas
di kelas terhadap mahasiswa Fakultas Keperawatan UPH, dan ada 50% mahasiswa yang memiliki kualitas tidur yang baik. Kami memberikan beberapa pertanyaan di angket kuesioner kami, seperti yang pertama, kami menanyakan apakah mereka sering mengalami insomnia. Bisa dilihat di bagian yang telah ada bahwa ada sekitar 30 responden yang jarang mengalami insomnia, tapi juga ada yang tidak pernah mengalami sebanyak 19 orang, dan ada 9 orang yang sering mengalami insomnia. Nah, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa keperawatan UPH angkatan 2017 dan 18 itu jarang mengalami insomnia. Kami juga memberikan pertanyaan berapa lama durasi tidur mereka pada malam hari. Nah, ada yang menjawab sekitar 16 responden itu durasi tidurnya itu di bawah 5 jam, yang sebanyak 16 orang, yang 5 jam itu ada 25 orang, dan juga di atas 5 jam itu ada sekitar 17 orang. Nah, dari hasil tersebut didapatkan bahwa mahasiswa keperawatan UPH angkatan 2017 dan 2018 itu memiliki durasi tidur yang cukup selama 5 jam. Nah, pertanyaan berikutnya itu kami menanyakan bagaimana kualitas tidur mereka pada malam hari. Ada sekitar 41 responden yang menjawab bahwa mereka tidur dengan nyenyak pada malam hari. Ada yang merasa terganggu sebanyak 16 orang, dan tidak nyenyak itu sebanyak 1 orang. Nah, dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa mahasiswa keperawatan UPH memiliki kualitas tidur yang nyenyak sebanyak 41 orang, yang terbanyak. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kami berikan untuk penelitian ini yaitu bagaimana keadaan tubuh saat bangun tidur. Nah, dari 58 responden itu 15 orang itu menjawab merasa segar saat bangun tidur, 8 orang itu merasa lemas, dan 35 orang itu merasa mengantuk. Nah, dari penelitian ini, hasil yang sudah kami dapat ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar dari mahasiswa FON angkatan 2017 dan 2018 ini merasa mengantuk saat bangun tidur. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana konsentrasi Anda di kelas saat durasi tidur kurang dari 5 jam? Nah, dari hasil yang sudah kami dapat, seperti yang ada di tabel itu, dari 58 responden, 9 orang itu merasa bisa bertahan saat pembelajaran di kelas. 45 orang itu, yang paling banyak itu merasa terganggu, dan 4 orang itu merasa tidak fokus. Nah, dari hasil yang sudah kami dapat ini, bahwa dapat disimpulkan lebih dari setengah responden, yaitu 58 orang, 45 orang itu menjawab merasa terganggu konsentrasi belajarnya saat durasi tidurnya itu kurang dari 5 jam. Selanjutnya itu ada, apakah Anda perlu mengonsumsi obat-obatan tertentu untuk bisa tidur? Bila ada, sebutkan. Nah, dari hasil yang sudah kami dapat itu, mahasiswa FON 2017 dan 2018 itu tidak menggunakan tidak mengonsumsi obat-obatan tertentu untuk membantu mereka untuk tidur. Nah, selanjutnya itu ada, sebutkan alasan Anda sering terbangun pada malam hari. Nah, dari hasil yang sudah kami dapat itu, mahasiswa FON 2017 dan 2018 itu mereka terbangun di malam hari karena dari faktor luar, yaitu seperti faktor lingkungan yang berisik, suhu udara yang panas, ingin bermain handphone, dan ingin buang air kecil. Selanjutnya itu ada, apakah kualitas tidur yang buruk mengganggu konsentrasi belajar Anda saat di kelas? Berikan alasannya. Nah, dari tabel yang ada itu, dari 58 responden yang ada, 56 orang itu menjawab ya, dan 2 orang itu tidak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh responden itu mengalami gangguan konsentrasi belajar di kelas dengan alasan rata-rata mengantuk saat di kelas. Selanjutnya itu, bagaimana Anda mengatur waktu agar mendapat kualitas tidur yang baik.
Nah, dari hasil yang sudah kita dapat itu, mahasiswa FON 2017 dan 2018 ini memiliki manajemen waktu yang berbeda untuk mendapatkan kualitas tidurnya, yaitu mereka rata-rata mengatur waktu agar kualitas tidur mereka juga dapat terpenuhi. Selanjutnya itu ada waktu yang efektif yang sering mahasiswa FON 2017 dan 2018 gunakan untuk belajar, yaitu mereka itu lebih dominan untuk belajar di malam hari karena faktor dari di malam hari itu sunyi dan dapat menyerap materi lebih mudah, dan sebagian juga menjawab bahwa ada juga yang menjawab bahwa lebih efektif saat belajar di pagi hari karena mereka alasannya itu lebih fresh dan lebih mudah menyerap materi yang ada. Nah, dari penelitian yang sudah ada hasilnya itu berbeda, yaitu ada yang lebih memilih di malam hari, belajar di malam hari, dan ada juga yang memilih belajar di pagi hari. Tetapi yang lebih dominan itu, yang paling banyak responden itu memilih belajar di malam hari. Selanjutnya itu ada pukul berapa Anda mulai tidur. Nah, dari 58 responden itu, 33 responden itu mereka menjawab mereka tidur di bawah jam 12 malam. Yaitu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden yang ada mereka tidur di bawah jam 12 malam. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang analisa hasil penelitian. Jadi yang pertama ada analisa kualitas tidur. Jadi dari hasil penelitian kami pada mahasiswa FON, sebagian besar responden menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas tidur yang baik. Tentu saja ini berbanding lurus dengan teori yang mengatakan bahwa kualitas tidur itu adalah kondisi di mana manusia merasa puas terhadap lama waktu dia tidur, dan saat terbangun dia merasa dia lebih bugar dan lebih segar. Jadi dari hasil penelitian dan pengertian kualitas tidur berdasarkan teori ini sangat menjawab hipotesa kami, di mana kualitas tidur dapat berpengaruh kepada konsentrasi belajar pada mahasiswa FON, sehingga pola tidur yang cukup baik harus tetap dijaga agar konsentrasi mereka juga tetap baik. Selanjutnya adalah analisa konsentrasi belajar. Jadi menurut Dimyati dan Mujiono, konsentrasi belajar adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatiannya pada pelajaran dan tertuju pada isi dan bahan belajar maupun proses dalam belajar. Jadi dari hasil penelitian dan teori yang ada menunjukkan bahwa mahasiswa FON UPH 2017 dan 2018 belum memiliki konsentrasi belajar yang baik. Mereka merasa sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar karena mereka merasa bahwa kualitas tidur mereka masih buruk, yang membuat mereka menjadi mengantuk, fokusnya menurun, pusing, dan perhatian mahasiswa tidak tertuju pada pelajaran yang ada. Jadi kualitas tidur yang buruk masih menjadi kendala yang mahasiswa FON UPH 2017-2018 alami. Selanjutnya adalah pengaruh kualitas tidur terhadap konsentrasi belajar. Jadi menurut Potter dan Perry, kekurangnya kebutuhan tidur itu akan berdampak pada menurunnya kemampuan untuk berkonsentrasi, membuat keputusan, dan berpartisipasi dalam aktivitas harian. Dan dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengaku jika memiliki kualitas tidur yang buruk, sehingga mengakibatkan mereka tidak memiliki fisik yang bugar, seperti badannya merasa lemas, mengantuk, tertidur di kelas, pusing, fokusnya menurun, dan otak menjadi lelah di keesokan harinya. Jadi dari hasil penelitian dan teori yang ada, ini sangat menjawab hipotesa kami. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kualitas tidur yang buruk akan membuat aktivitas fisik kita, aktivitas kita keesokan harinya juga terganggu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari makalah kelompok kami. Yang pertama, kesimpulan.
Nah, berdasarkan hasil data penelitian yang kami dapatkan dari mahasiswa dan mahasiswi di FON angkatan 2017 dan 2018, banyak mahasiswa yang memilih menjawab jarang mengalami insomnia. Para responden juga memiliki jam tidur yang cukup, yaitu 5 jam. Dan menurut data yang didapat oleh para responden, responden mengatakan bahwa mereka masih sering merasa mengantuk saat bangun tidur di pagi hari. Mereka juga memilih waktu yang tepat untuk belajar pada malam hari, kira-kira di atas jam 12 malam. Nah, oleh sebab itu, mereka sering merasa indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai